Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat, NPM 204040401090. Di sini saya akan mensosialisasikan kepada kalian tentang pentingnya bisnis yang sehat. Yaitu mengapa penting memiliki bisnis yang sehat. Yang pertama, itu berjalan dengan sistem yang terkendali. Bisnis yang berjalan dengan sistem akan memungkinkan kita mengendalikan proses dengan baik. Sistem yang dimaksud bukan hanya software atau teknologi canggih, tetapi proses yang dikendalikan dengan cara yang baik. Sistem juga akan membantu kita mengurangi ketergantungan akan super manager atau orang yang tak tergantikan. Yang kedua, memiliki pertumbuhan profit yang sehat, minimal 10-15% per tahun. Yang ketiga, memiliki karyawan yang produktivitasnya terukur. Karyawan yang produktif akan menambah keuntungan, membawa nama baik perusahaan, membuat pelanggan merasa penting, dan membuat karyawan lain merasa nyaman. Yang keempat, bisa berjalan tanpa intervensi pemilik secara operasional. Yang kelima, tidak suntik modal secara terus-menerus. Nah, ini salah satu musuh besar bagi bisnis yang sehat. Suntik modal adalah tanda adanya kebocoran serius, baik kebocoran yang disengaja atau tidak, pasti akan mempengaruhi kesehatan keuangan bisnis Anda. Yang keenam, mampu membayar utang. Kegagalan Anda mengelola cash flow. Cash flow akan menyebabkan supplier menaikkan harga karena cash outflow yang harus mereka tanggung cukup besar. Yang ketujuh, memiliki perputaran stok yang tinggi. Apa hubungan antara perputaran stok dengan cash flow? Sangat besar. Stok yang beli tidak akan serta-merta langsung terjual. Untuk itu, kemampuan tim dalam menjual produk Anda akan memberi Anda kesempatan untuk mengisi ulang stok dengan lebih cepat. Maka Anda harus rajin-rajin memberikan pelatihan kepada tim Anda agar mereka mampu menjual dengan lebih semangat dan lebih baik lagi. Yang kedelapan, punya budget besar untuk pelatihan karyawan. Jika Anda perhatikan, masalah cash flow akan berdampak pada banyak hal. Budget pelatihan yang besar merupakan salah satu dari bisnis yang sehat. Pelatihan tidak hanya akan menambah wawasan karyawan, tetapi juga mengasah moral sehingga mereka akan berpikir dua kali jika ada kesempatan berbuat curang. Yang kesembilan, karyawan loyal lebih banyak dari yang keluar masuk. Mencari karyawan baru biayanya lebih mahal daripada menjaga karyawan loyal. Waktu untuk melatih, membina, mengizinkan mereka berbuat kesalahan sangat mahal harganya. Dan yang terakhir, punya dana promosi yang besar. Itulah adalah pentingnya memiliki bisnis yang sehat. Baiklah, selanjutnya itu tantangan-tantangan dalam bisnis di waktu yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa tantangannya, yaitu moral dan integritas. Dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap prakteknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien, kompromi dengan kualitas bahan baku, serta menutupi kekurangan yang ada. Yang kedua, transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Yang keempat, persaingan semakin ketat. Tentu saja sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Yang kelima, ada perubahan masyarakat. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks.